Bentar lagi ibu masuk ini supervisi ya? Ya bisa bu. Oh, iya. Jam berapa ya? Jam ke-3 nih. Oh, iya, iya. Baik, pada hari ini Bapak akan melakukan presentasi sekaligus memaparkan materi. Sebelum kita mulai materi, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Tolong jadi hak pimpin doanya ke depan. Kita pimpin doa, kita baca doa. Semuanya kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semuanya hadir. Bagaimana, sudah siap kita ikuti materi pelajaran min sukun hari ini? Sudah siap? Jadi sebelum kita memulai, Bapak ingin memberitahu kepada anak-anak semuanya bahwa kita tujuan mempelajari hukum min sukun, hukum bacaan min sukun, ada beberapa tujuannya. Di antaranya yaitu menjelaskan hukum bacaan min sukun, kemudian kita menerapkan hukum bacaan min sukun, dan menulis. Bapak ingin memberikan motivasi sedikit bagaimana kita itu membaca Al-Quran itu penting sekali hubungannya dengan ilmu tajwid. Kenapa seperti itu? Karena mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, dan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Jadi alangkah benarnya kalau kita mempelajari ilmu tajwid itu sangat berarti bagi kehidupan kita dalam membaca Al-Quran. Baik, sebelumnya kita lihat dulu materi yang disampaikan oleh video ini. Nama beliau Ustaz Muli Muhammad Muli. Waratil, dan bacalah dengan tartil Al-Quran, tartilah dengan sebenar-benar tartil. Arti tartil di sini adalah kira-kira apa tanggapan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Muli Muhammad yang kita nonton tadi? Bagaimana pendapat kalian mengenai pentingnya mempelajari ilmu tajwid? Jadi siapa? Coba Faiza. Ya, tidak salah membaca Al-Quran itu sebagai pengantar saja. Berarti kita betul-betul mempelajari ilmu tajwid itu supaya ada keyakinan di dalam diri kita untuk terhindar dari yang namanya kesalahan membaca. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Materi bacaan hukum min mati. Hukumnya terbagi menjadi 3 macam.
atau 3 bagian. Ya. Satu, ikhfa, tentang pembagian dari bacaan hukum min sukun. Hukum bacaan min sukun itu ada berapa macam? Ada tiga. Yang pertama apa tadi disebutkan? Bertemu dengan ba. Mim bertemu dengan mim sukun bertemu dengan ba disebut ifa safawi. Kemudian yang kedua, mim sukun bertemu dengan mim. Apa yang disebut? Idam mimi atau idam mutamassil atau idam mithli. Kemudian yang terakhir adalah izhar safawi, yaitu mim sukun yang bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Paham apa yang dimaksud dengan hukum min sukun? Secara definisinya sudah kita pahami. Sekarang secara prakteknya kita lihat pada bacaan surah Al-Kafirun, ya. Di mana mim sukunnya? Di ayat wala antum abiduna ma mim sukun bertemu dengan hurufnya itu wala antum abiduna ma a'bud. Itu cara membaca bacaan mim sukun izhar safawi. Selanjutnya lakum dinukum waliyadin. Untuk hukum apa? Hukum bacaan ini sukun apa? Yang izhar, ya. Ini yang contoh yang izhar safawi. Nanti kita lihat lagi yang hukum bacaan mendengarkan bacaan surah Al-Fil. Di situ terdapat pada ayat tarmihim bihijaratin min sijil. Di situ ada terdapat hukum bacaan min sukun. Tarmihim mim sukun bertemu dengan ba. Apa hukumnya? Bertemu dengan ba tadi? Ya. Ikhfa safawi. Min sijil. Dipanjangkan berapa harakat? 2 harakat. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi untuk mengetahui kalian sejauh mana sudah memahaminya, Bapak kasih latihan sedikit, ya, dibagi berempat, ya. Yang termasuk hukum bacaan min sukunnya. Tulis di atasnya ini, disuruh pilih, masukkan ke dalam kotak kolom yang ada di dalam pembagian hukum min sukun ini. Ini yang dikasih tahu min sukun bertemu dengan ba.
Jadi irfa syafawi itu mim sukun bertemu dengan ba. Jadi kawan kita sudah dapat menelusuri ada 3 contoh. Apa yang pertama? Coba baca. Ya. Terus? Oke, silakan itu. Jadi kalau dibacanya itu tarmihim bijaratin. Satu lagi alaihim baba, ditahan sampai 2 haraf. Izhar syafawiyah. Ya, izhar syafawiyah ini. Oke, yang izhar dia tidak ada panjang, jelas bacanya. La mau'idahum ajma'in. Oke, semuanya berarti sudah paham ya tentang materi hukum min sukun. Jadi kita ambil kesimpulan, ketika kita membaca izhar syafawi maka bacaannya jelas seperti hukum izhar ya. Kemudian kalau kita membaca ikhfa syafawi maka bacanya samar-samar atau didengungkan sedikit, diberi harakat 1 alif, 2 harakat. Kemudian idgham mislain atau idgham mutamasilin, mim sukun bertemu dengan mim maka didengungkan. Ya, dibacanya didengungkan dan ditahan 1 alif, 2 harakat. Jadi yang sudah siap boleh dikumpulkan. Silakan. Jadi pentingnya kita membaca Al-Quran dengan benar sesuai tajwid itu hukumnya wajib. Jadi sering-seringlah membaca Al-Quran supaya kita terlatih bagaimana cara membacanya dengan fasih dan sesuai tajwid yang telah diajarkan Rasulullah kepada sahabat-sahabat, kemudian diajarkan kepada murid-muridnya mengajarkan lagi kepada kita. Dan ilmu yang kita baca ini adalah ilmu yang berasal dari Rasulullah. Kita doakan semoga hari kita ini menjadi berkah apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi Bapak tutup dengan kafaratul majlis. Terus yang lain udah bagus ya. Jam. Nah, ganti lah. Terus analisis. Memang analisis sudah juga tadi ya untuk menalar. Udah bagus Pak Herman. Makasih banyak. Sudah Terima kasih mengajarkan saran dan anak-anak. arahannya untuk saya untuk mengajar ke depannya untuk lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak.